Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat-Nya sehingga kita mampu untuk hadir di masjid yang mulia ini melaksanakan salah satu perintah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli baitihi, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, dan orang-orang yang selalu mengikuti langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayatnya. Para hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada manusia satu fitrah. Kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu fitrah untuk mengagumi seseorang. Tayo mandum akan takagumi seseorang dan kemudian kita akan mengikuti orang tersebut. Nya fitrah gebila Allah. Mandum tanyo na sosok yang sangat kita kagumi, sehingga sosok itu menjadi panutan kita dan orang yang kita ikuti. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, ketika umat-umat terdahulu yang tersesat ataupun orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka, kenapa penyebab mereka kafir. Allah mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Allah mengatakan orang-orang kafir, mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummatin, itu kami mendapati orang tua kami itu berada di atas satu agama. Itu mereka kufur karena mendapati orang tua mereka kufur, dan mereka kagum dengan sosok orang tua mereka, maka mereka mengikuti orang tua mereka. Wa inna ala atharihim muhtadun. Maka Allah Subhanahu wa taala itu sangat menyayangi umat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, dan Allah Subhanahu wa taala memilih kepada umat Nabi Muhammad itu satu sosok untuk mereka kagumi. Kita tidak perlu memilih siapa orang yang kita kagumi, karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih untuk kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah memilih kepada umat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tokoh yang dijadikan sebagai uswah, suri toladan. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri toladan, untuk kita contohi, untuk kita ikuti.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagi orang yang ingin mendapati rahmat Allah, hari akhir, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin mendapatkan rahmat, meyakini hari akhir dan banyak mengingat Allah, mereka akan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, sebagai suri toladan. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ingin menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan kita tidak pernah mengenal sosok Rasulullah? Ini mustahil. Tanya tak kagumi seseorang itu ketika kita mengenal siapa orang tersebut. Tanya tak kagumi urang syik, tanya orang tua kita, karena kita mengenal sosok orang tua kita. Kita mengagumi sosok guru kita karena kita benar-benar mengenal sosok guru kita. Dan kita akan mengagumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita mengenal sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita tidak mengenal Rasulullah, kita tidak akan pernah mengagumi dari Rasulullah dan kita tidak akan pernah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini benar-benar dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kalau kita lihat kehidupan para sahabat, itu mereka terus menerus menceritakan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak mereka. Ali ibn al-Husain ibni Ali ibni Abi Talib, beliau mengatakan, kunna nu'allam maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nu'allam surata minal Quran. Kami itu diajarkan kisah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami diajarkan Al-Quran. Sejarah Rasulullah hidup diceritakan turun temurun. Disebutkan oleh Muhammad ibni Sa'ad ibni Abi Waqqas, beliau mengatakan, kana aba'ana yu'allimana maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama yu'allimana surata minal Quran. Kami diajarkan oleh ayah kami kisah kehidupan Rasulullah itu sebagaimana kami diajarkan surat dalam Al-Quran. Sangat detil, hanjir salah ketika diajarkan kisah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan oleh anak Muhammad, yaitu Ismail ibni Muhammad ibni Sa'ad ibni Abi Waqqas, itu menyebutkan persis seperti yang disebutkan oleh Muhammad. Itu kami diajarkan oleh ayah kami kisah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami diajarkan satu surat dalam Al-Quran. Kemudian beliau mengatakan, summa yu'idduna. Kemudian mereka mengatakan kepada kami, hadhihi masairu abaikum fala tudayyi'uha. Ini adalah jalan orang tua kalian, maka jangan pernah meninggalkannya. Kisah Rasulullah itu diceritakan turun temurun. Dari para sahabat menceritakan kepada para tabi'in menceritakan kepada tabi'in menceritakan kepada orang-orang setelahnya. Persis seperti mereka menceritakan ataupun mengajarkan Al-Quran. Namun para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain telah kita tinggalkan. Kisah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah diceritakan lagi. Tanya orang mungkin minta tanya anak-anak kaum muslimin hari ini, siapa istri Rasulullah itu tidak dikenali, padahal itu ibu bagi kaum muslimin. Siapa anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak dari kita tidak mengetahuinya.
Apabila ingin ditanyakan bagaimana peperangan yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir semua kita tidak pernah membacanya. Kita tinggalkan apa yang telah diwarisi oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka tidak heran ketika hari ini banyak kaum muslimin itu tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak mengenal Rasulullah. Kita tidak mengetahui kisah kehidupan Rasulullah. Bagaimana kita mengagumi sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ataupun kebanyakan kaum muslimin itu menjadikan bulan Rabiul Awal ini sebagai bulan pembuktian seseorang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak. Ini yang dijadikan oleh orang-orang. Maka sudah seharusnya pada bulan ini kita memulai untuk kembali membuka kisah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya di bulan Rabiul Awal, tapi terus menerus kita menceritakan kisah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga kita. Di masjid-masjid kembali dibuka pengajian tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya orang-orang mengenal sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat penting? Tadi kita mendengarkan imam membacakan dalam salat, Allah Subhanahu wa taala meminta pembuktian bagi orang-orang yang mengatakan mereka mencintai Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Bacakan oleh imam tadi. Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Bagaimana kita mengikuti Rasulullah? Kita tidak mengagumi sosok Rasulullah, bahkan kita tidak mengenal sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mustahil untuk diikuti. Orang yang hana taturi kibantane ikuti. Perkataannya itu tidak pernah diceritakan kepada kita. Perbuatannya itu tidak pernah sampai kepada kita. Bagaimana kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus kembali membuka, kita bisa membuka Syama'il Muhammadiyah. Di situ digambarkan bagaimana fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita mengenal Rasulullah. Kita kembali membuka Rahiqul Maktum. Di situ diceritakan kisah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat, supaya kita bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka coba bayangkan, kenapa hari ini banyak dari kaum muslimin itu melakukan amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, mempraktekkan perbuatan yang tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengira itu perkataan Rasulullah. Mereka meyakini itu perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyebabnya dikarenakan mereka tidak pernah membaca perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka melakukan satu amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Ini sangat berbahaya bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Abi Hurairah, diriwayatkan dalam Sunan An-Nasa'i. Beliau disebutkan oleh Abi Hurairah, kharaja yauman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal maqbarah.
Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju perkuburan. Itu di kuburan Baqi. Beliau memperhatikan satu persatu kuburan para sahabatnya. Kekalan saboh-saboh kuburan sahabat. Beliau kembali mengingat memori kehidupan bersama mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wadattu ana an ara ikhwanana. Aku sangat ingin melihat ikhwanana, saudara-saudara kita. Maka para sahabat mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, awalasna ikhwanaka? Wahai Rasulullah, bukankah kami ini ikhwanmu, saudaramu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la antum ashabi. Tidak, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Fa inna ikhwani alladhi ya'ti ba'd lam yarani wa yu'min bi. Sesungguhnya saudaraku itu mereka orang yang datang kemudian. Mereka tidak pernah melihatku dan mereka beriman kepadaku. Itu kita, orang yang sangat dirindui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya bertemu dengan beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan aku akan menunggu mereka di telagaku. Telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila kita meminum satu teguk darinya, kita tidak akan pernah merasakan dahaga selama-lamanya. Rasulullah sedang menunggu. Rasulullah menunggu kita di telaganya pada hari kiamat kelak. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana engkau mengenali mereka sedangkan engkau belum pernah bertemu dengan mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada para sahabatnya, bagaimana ketika kalian memiliki kuda yang memiliki warna putih, di tengah-tengah kuda-kuda yang hitam, apakah kalian akan mengenali kuda kalian? Maka para sahabatnya mengatakan, iya wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, begitu juga aku akan mengenali umatku pada hari kiamat, ghurram muhajjalina min atharil wudu. Mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh cahaya di tempat wudu mereka. Wajah kita dibangkitkan dengan penuh cahaya. Tangan kita yang kita basahi hari ini dengan air wudu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan penuh cahaya. Kaki kita yang kita basahi juga akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan penuh cahaya. Tetapi ada satu keadaan yang sangat menyakitkan di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, nanti pada hari kiamat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu saudaranya di telaganya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nanti ada di antara mereka yang diusir oleh para malaikat. Kata kena putar telaga Rasulullah, mereka diusir oleh para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru, ala halumma, ala halumma. Kenapa kalian tidak mendekat? Kenapa kalian tidak mendekat? Lalu para malaikat mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu qad baddalu ba'daka. Sesungguhnya mereka telah berubah setelahmu. Ada yang murtad ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain itu mereka kembali murtad
Dan apabila mereka meninggal dalam kekafiran, maka mereka tidak dikatakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang diperangi oleh Abu Bakar karena kemurtadan mereka. Di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di antara mereka yang berubah, tidak beramal dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan kebid'ahan dalam Islam. Qad baddalu. Maka pada hari kiamat mereka diusir oleh para malaikat dan mereka tidak dapat meminum air dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penyebabnya para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak pernah mempelajari sirah kehidupan Rasulullah. Ketika mereka tidak mempelajarinya, mereka tidak mengkagumi sosok Rasulullah. Ketika mereka tidak mengkagumi sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan yang mulia ini, kita ingin mengajak para jamaah sekalian untuk kembali membuka buku-buku yang berkenaan dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah kehidupan Rasulullah. Kembali kita pelajari untuk diri kita. Kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita ajarkan kepada kaum muslimin siapa sosok Rasul kita. Siapa sosok suri toladan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana penyesalan nanti pada hari kiamat ketika kita tidak memilih jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada hari kiamat nanti ada orang-orang yang menggigit kedua tangannya. Kedua tangannya digigit dikarenakan penuh penyesalan. Yauma ya'addu adh-dhalim. Allah mengatakan pada hari itu orang-orang zalim itu menggigit kedua tangannya. Kenapa mereka menjadi zalim? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mereka mengatakan, seandainya dahulu aku mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celakalah aku seandainya dahulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai temanku. Laqad adallani anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh dia telah melalaikan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepadaku. Karena dua penyebab ini mereka memiliki penyesalan pada hari kiamat. Mereka tidak memilih jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka tidak mengenal Rasulullah. Dan mereka menjadikan teman mereka orang yang melalaikan mereka dari Al-Quran. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin bulan Rabiul Awal ini kita jadikan bulan pertama bagi kita untuk kembali membuka kisah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita teruskan. Jangan cuma berhenti di Rabiul Awal. Karena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya di Rabiul Awal. Membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya pada bulan ini. Tetapi itu harus kita lakukan terus menerus sampai Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga ini menjadi pengingat bagi saya yang menyampaikan, kemudian bagi para jamaah sekalian. Kita tutup majlis kita pada subuh yang mulia ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.